Nah, ini penyakit hati yang sangat luar biasa yang wajib untuk kita takuti ya. Kita wajib untuk kita takuti. Nah, ini yang sering terjadi kan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, subhanallah, ketika menjelaskan tentang masalah riya ini, kata beliau, riya itu terbagi menjadi dua bagian. Wa riya yang qasimu bi'tibari ibtalihi lil ibadah ila qismain. Riya terbagi menjadi dua jika ini dipandang dari sudut pembatalan satu ibadah ya, atau pembatalan satu amalan. Jadi amalannya itu tidak diterima. Ada dua bagian kata Syekh. Ya, yang pertama, ayyakuna fi aslil ibadah ay maqama yata'abbadu illa liriya. Asal mula ibadah dia sudah melakukan riya. Salat berhubung ada si fulan, dari awal salat zuhur dia riya. Ya kan, ada manusia seperti itu. Dari awal bersedekah dia sudah riya. Kata Syekh, fahadha amaluhu batil mardudun alaihi. Ini amalan dia, berhubung dia dari awal salat zuhur sudah ada niatan untuk riya agar dipuji oleh manusia, maka amalan salat zuhurnya tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Ditolak. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka ani syirki. Aku ini paling kayanya atau aku tidak butuh dengan orang-orang yang suka menyekutukan aku. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan, amalannya ibadah, kelihatannya amal soleh, beribadah kepada Allah, tapi di dalam niatan dia tersebut, tujuan dia beribadah, melaksanakan salat zuhur tadi misalnya, bukan untuk Allah Jalla wa'ala, tapi untuk selainnya. Maka kata Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikan dia tersebut. Nah, artinya dengan hadis ini, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, orang yang dari awalan sudah riya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Atau yang kedua kata Syekh, nah yang kedua ini yang sering mungkin dialami oleh kita, mungkin ya, mungkin bisa jadi ayakuna riya tari'an 'alal ibadah. Kita ikhlas nih. Allahu akbar. Subhanallah, di samping kiri kita tadi kosong orang. Subhanallah, ada teman kita nih. Siapalah, si Ami datang deh. Aduh, si Ami ini ada. Dimantapkan, mulai itu sudah. Datang secara tiba-tiba, suddenly datang. Subhanallah, tadi biasa-biasa saja. Tapi berhubung ada orang yang dia kagumi, yang dia senangi, dia bikin tuh ibadah dia tersebut sebaik mungkin, tujuannya agar orang yang di samping kiri dia tersebut memuji dia. Kata Syekh, di sini disebutkan, annal asal ibadah lillah. Asal mula dia tadi beribadah, salat zuhur awal tadi ikhlas enggak? Ikhlas kan? Tapi subhanallah pas 1 rakaat, 2 rakaat datang seseorang yang dia kagumi, timbullah penyakit riya tersebut. Lakin tara 'alaiha riya. Nah, bagaimana tentang ibadah nih orang? Kata Syekh, dilihat dari dua hal ini. Yang pertama, ayyudafi'ahu fahadza la yadhurru. Subhanallah, si fulan di samping kiri kan, dia lawan temannya kita. Astagfirullah. Ikhlas, ya kan? Ikhlas lagi nih, mantap. Ikhlas harus. Dia lawan nih orang. Maksudnya jangan sampai ada keinginan hati dengan salat ini dipuji oleh orang yang di samping kiri dia tadi. Dia lawan. Kata Syekh, salatnya aman. Karena dia masih ikhlas. Iya kan? Masih bisa dilawan ini. Dia lawan, dia mantap lagi, ikhlas lagi. Maka la yadhur. Maka salatnya aman, artinya tidak berbahaya, insya Allah diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti misalnya, Syekh memisalkan di sini, sudah kita sudah sebut tadi. Yang kedua, an istarsala ma'ahu fa kullu amalin yansha'u 'anir riya fa huwa batil. Tapi kalau seandainya dia tersebut, subhanallah, rakaat yang kedua ikhlas, rakaat yang ketiga dan keempat tahu-tahu dikarenakan ada orang tadi di samping kirinya yang dia kagumi, dia bersikap riya, maka itu yang mengakibatkan amal soleh dia tersebut apa? Batal juga. Tidak ada pahalanya seperti itu.
Subhanallah, saya memisalkan seperti ini. Kama law atala al-qiyam, aw ar-ruku' aw as-sujud, aw tabaki. Fahadha kullu amalihi habitun. Walakin hal hadzal butlan yamtaddu ila jami'il ibadah am la? Ya, seperti seseorang subhanallah dia perpanjang salatnya, rukunya, sujudnya, bahkan pura-pura menangis. Ya, karena ingin dipuji oleh manusia yang di samping kiri dia tersebut, maka amalan dia tersebut ya gugur, batal. Tapi apakah semua? Di sini kita lihat kata Syekh, dua keadaan lagi. Subhanallah, banyak banget nih Syekh ya. Ayyakuna akhirul ibadah mabniyan ala awaliha, bihaitsu la yasihhu awaluha ma'a fasadin akhiriha. Fahadhihi kullaha fasidah. Misalnya dia di awal tadi, Masya Allah ikhlas. Tapi rakaat yang ketiga dan keempat tidak ikhlas. Maka hal seperti ini tidak sah. Meskipun di awalnya tersebut ikhlas. Tapi berhubung ya di rakaat yang ketiga dan keempat tidak ikhlas lagi, maka itu membuat dia batal atau dalam artian tidak ada pahalanya. Ya. Atau yang kedua, ayyakuna awwalul ibadah munfasilan an akhiriha bihaitsu yasihu awwaluha duna akhiriha. Fama sabaqa riya fahuwa sahih wa ma kana ba'du fahuwa batil. Mislu dzalika rajulun indahu 100 riyal fatasaddaqa bi 50 bi niyatin khalisah thumma tasaddaqa bi 50 bi qasdi riya fal aula maqbulah wa tsaniyah ghairu maqbulah lianna akhiraha munfiqun an awaliha. Begini, bukan ibadah salat, kita misalnya bersedekah. Kita punya di sini rial, kita ganti deh dengan rupiah. Dengan rupiah. Misalnya kita punya 1 juta. 500.000 yang pertama, si fulan datang nih. Kita kasih 500.000. Ikhlas kita. Karena nggak ada orang, kita kasihkan 500.000. Subhanallah, datang lagi orang yang kedua. Banyak manusia nih sudah. Nah, timbul ria nih. 500 yang kedua yang kita kasihkan kepada orang yang kedua, ria kita. Maka kata Syekh, yang pertama tadi dia bersedekah 500.000, ya kita ganti rial dengan rupiah ya. Itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi yang kedua, meskipun itu duit-duitnya dia, ya tapi berhubung terpisah dari amalan yang pertama dan kedua ini tidak menyambung, terpisah, maka yang kedua saja yang tidak diterima. Karena yang kedua itu ketika datang orang yang kedua, banyak orang nih dia bersedekah ria 500.000 juga nilainya, itu yang tidak diterima. Tapi 500.000 yang pertama tadi yang dia ikhlas diterima enggak? Diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Baik. Yang jelas kita perlu hati-hati dengan masalah penyakit ria ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah penyakit ria ini. Subhanallah, disebutkan bahwasannya ini lebih membahayakan ya buat kita dikarenakan ria ini sulit untuk dilacak, sulit untuk dideteksi. Tahu-tahu kita sudah terkena penyakit ria. Inilah yang disebut dengan Rasulullah SAW dengan sebutan asyirkul khafi. Ya, syirik yang samar, yang tersembunyi. Kenapa? Karena kadang manusia yang melakukan perbuatan ria tersebut tidak tahu dia telah melakukan perbuatan ria. Taib.